Kali ini kita akan membahas kisah pembunuhan keluarga Mar Purwanto yang dibunuh oleh mucikari Sumiarsi. Sumiarsi adalah mucikari kelas kakap sekaligus pengelola Wisma Happy Home di lokalisasi Doli, Surabaya. Ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada akhir tahun 1998. Vonis dijatuhkan karena Sumiarsi terbukti menjadi otak sekaligus pelaku pembunuhan keluarga Letkol, Mar Purwanto. Pembunuhan itu terjadi pada 13 Agustus 1988 silam. Dari peristiwa pembunuhan itu mengakibatkan 4 orang korban, yakni Purwanto, seorang Letkol TNI, Sunarsi, istri Purwanto, Haryo Bismoko, Haryo Budi Prasetyo, anak Purwanto, dan Sumaryatun, keponakan Purwanto. Mereka dibunuh di rumah Purwanto, Jalan Dukuh, Kupang Timur, Surabaya. Bagaimana sesungguhnya kisah tragedi kedua keluarga ini? Kami mencoba menyajikannya untuk menjadi pelajaran, diperoleh dari berbagai sumber baik channel YouTube maupun media online lainnya. Kisah berawal dari Sumiarsi, awalnya adalah seorang kembang desa kelahiran Jombang, 1948. Menikah muda tetapi bercerai karena alasan finansial. Wanita muda ini lalu memutuskan merantau ke Jakarta pada tahun 1970. Untuk mengubah nasibnya. Awalnya ia bekerja di warung makan, tetapi karena dianggap tetap tidak mencukupi, maka ia berpindah ke sebuah tempat hiburan malam di sekitaran Ancol. Kehidupan malam inilah yang membuatnya tergelincir ke dunia malam dengan menjadi pekerja seks komersial, PSK, sekaligus menjadi wanita simpanan. Pernak-pernik dunia malam telah menyulapnya dari gadis desa menjadi primadona kota yang diidolakan lelaki penjelajah malam. Kecantikannya membuat ia cepat dikenal tamu-tamu dari kalangan pejabat, pengusaha, dan militer. Ia lalu pindah-pindah klub malam di Jakarta dan akhirnya memutuskan menjadi wanita panggilan kelas atas. Singkat cerita, setelah menikah dengan duda asal Malang, Jawa Timur, Jais Adi Praitno, akrab disapa Prait, Sumiarsi membuka rumah bordil Wisma Happy Home di kawasan prostitusi terbesar Asia Tenggara, Gang Doli, Surabaya pada awal 1975. Kecantikan pekerja seks komersial, PSK, di Happy Home membuat rumah bordil itu laris. Happy Home kerap dikunjungi kalangan militer, salah satunya Letnan Kolonel Marinir Purwanto yang saat itu punya jabatan mentereng sebagai Kepala Primer Koperasi Angkatan Laut, Primkopal, di Pangkalan Angkatan Laut Ujung, Surabaya. Hubungan Sumiarsi dan Purwanto semakin dekat. Kehadiran Purwanto yang jadi pelanggan setia dianggap sebagai pelindung usaha esek-eseknya. Purwanto pun tertarik bekerja sama dengan Sumiarsi. Pada 1920, bisnis patungan rumah bordil Sumber Rejeki didirikan. Sumiarsi dijadikan sebagai pengelolanya. Saat itu, ia pun jadi muncikari 2 rumah bordil. Untuk mengepakkan sayapnya, Sumiarsi berinovasi. 2 wismanya ditambah fasilitas minibar dan musik dangdut live. Langkah ini adalah gebrakan pertama di Doli. Kita bisa bayangkan bagaimana cerahnya masa depan seorang mucikari kelas atas di Gang Doli, juga masa depan keluarga perwira menengah yang 2 tapak lagi akan menjadi perwira tinggi. Sayangnya, godaan bisnis prostitusi menghancurkan impian keluarga Purwanto, terlebih lagi keluarga Sumiarsi yang memang fondasinya dibangun di atas harta yang tidak berkah. Mengelola Sumber Rejeki, Sumiarsi diwajibkan menyetor 20 juta setiap bulan kepada Purwanto. Jika lewat batas waktu penyetoran tiap awal bulan, Sumiarsi harus menyertakan bunga 10%. Dari tahun ke tahun setoran tambah naik hingga mencapai 30 juta. Meski begitu, bisnis rumah bordil itu tak selalu moncer. Ada kalanya tamu sepi. Misalnya, selama seminggu usaha Sumiarsi sepi kala ada operasi Polres Surabaya Selatan dalam menanggapi laporan penculikan anak di bawah umur yang dijual ke salah satu rumah bordil di Gang Doli. Belum lagi bulan Ramadan yang membuat lokalisasi Doli jadi senyap. Purwanto yang secara status memang lebih tinggi daripada Sumiarsi tidak mau peduli dengan pasang surutnya bisnis partner kerjanya. Intinya, rekannya itu harus tetap membayar setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan mereka. Tidak jarang Purwanto menggunakan kekerasan dalam menagih bagiannya, termasuk menganiaya Sumiarsi dan keluarganya.
Tetapi apa daya, Sumiarsi memang tak mampu membayar sesuai kesepakatan. Purwanto lalu menawarkan cara penyelesaian lain, yakni Sumiarsi menyerahkan anak gadisnya yang saat itu masih berusia 15 tahun. Meski seorang mami yang telah banyak mengorbankan putri orang lain, tetapi Sumiarsi tidak mau menyerahkan anak gadisnya. Sumiarsi lantas menemukan solusi agar anak gadisnya tidak diganggu oleh Purwanto, yaitu dengan menikahkan anak gadisnya dengan seorang polisi muda berpangkat Sersan II Serda pada tahun 1986. Meski sudah bersuami, hasrat Purwanto kepada Wati tak padam. Ia justru menginginkan Wati ditukar menggantikan utang usaha rumah bordil. Latar belakang jeratan utang dan dendam kesumat itulah yang menyebabkan logika Sumiarsi hilang. Setelah bersabar selama 2 tahun dalam tekanan dan penganiayaan, keluarga Sumiarsi mulai menyusun strategi. Mereka tidak mungkin menolak keinginan Purwanto mendapatkan putri Sumiarsi, meski ia sudah menjadi istri polisi, hingga kemudian terjadilah kesepakatan. Sumiarsi dan suaminya mengantarkan putri mereka ke hotel untuk menemani Purwanto. Tetapi sebelumnya mereka menyusun skenario meminta putri mereka mengenakan pembalut sehingga ia bisa beralasan sedang datang bulan. Purwanto memang tidak jadi menjamah putri Sumiarsi, tetapi karena merasa dipermainkan, Purwanto naik pitam dan menganiaya putri Sumiarsi hingga nyaris tewas. Penganiayaan ini membuat Sumiarsi dan keluarganya hilang kesabaran. Mereka mulai menyusun rencana. Aksi pun dilakukan pada siang hari pada tanggal 13 Agustus 1998. Sumiarsi dan keluarganya mendatangi rumah Purwanto dengan mengendarai mobil Suzuki Carry. Tidak ada yang curiga karena mereka memang sudah biasa berkunjung atau menyerahkan setoran. Mereka tidak menyadari bahwa kali ini tujuan kedatangan mereka lain. Meski demikian, Sumiarsi harus kembali bersabar suasana sepi dari anak-anak yang sedang bermain di lapangan voli di depan rumah Purwanto. Mereka memutuskan berputar-putar dengan mobil, menunggu lapangan sepi. Benar saja, Purwanto tidak curiga dengan kedatangan Sumiarsi dan keluarganya. Mereka dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Mungkin Purwanto mengira mereka akan menyetor sejumlah uang sesuai perjanjian bisnis mereka. Di dalam rumah saat itu ada istri Purwanto yang sedang hamil tua dan keponakan Purwanto, sementara 2 putra Purwanto masing-masing duduk di bangku SMA dan SD sedang bermain di depan rumah. Adapun putra sulung Purwanto sedang menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut. Sembari bercakap-cakap, Sumiarsi dan keluarganya menemukan momen Purwanto lengah, dan tiba-tiba kepala perwira Angkatan Laut ini dihantam menggunakan alu besi. Meski sempat melakukan perlawanan, apalah daya Purwanto menghadapi 5 laki-laki yang sedang diamuk dendam. Kepala Purwanto hancur remuk, bahkan isi kepala berhamburan keluar. Mayatnya lalu diseret ke garasi. Sumiarsi tidak sendiri saat melakukan aksi keji itu. Ia turut dibantu oleh suaminya Jais Adi Praitno, anaknya Sugeng, menantunya Serda, Pol, Adi Saputro, serta 2 pegawainya Nanok dan Daim. Suara ribut di garasi mengundang perhatian kedua putra Purwanto yang bermain di depan rumah. Namun saat mereka mendekat, keduanya juga tewas dihantam alu besi. Mayat keduanya lalu ditumpuk di garasi bersama mayat ayah mereka. Berikutnya, Sunarsi dan ponakannya juga mendekat karena tadi sempat mendengar teriakan putranya yang sempat melarikan diri sebelum tertangkap kembali. Namun belum sempat dia mendekat ke mayat suami dan putra-putranya ia dan ponakannya ditangkap lalu dicekik hingga tewas. Ke-6 mayat keluarga Purwanto ini lantas dinaikkan bertumpuk di atas mobil Daihatsu TAF milik Purwanto. Mobil ini lalu diarahkan ke arah Songgoriti, Batu. Mobil berisi 6 mayat ini lantas disiram bensin, lalu didorong ke jurang. Saat mobil meluncur, menantu Sumiarsi melemparkan obor ke dalam mobil. Mobil pun meluncur masuk ke dalam jurang, dalam keadaan terbakar. Mereka ingin memberi pesan bahwa Purwanto dan keluarganya mengalami kecelakaan. Sumiarsi dan keluarganya lantas kembali ke Surabaya. Awal mula kasus ini bisa terungkap oleh polisi. Ibarat pepatah sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sumiarsi dan keluarganya lupa bahwa pihak kepolisian akan menemukan berbagai kejanggalan. Mulai dari kepala Purwanto yang hancur dan lidah istrinya yang terjulur keluar tanda orang meninggal karena dicekik.
Begitupun bekas ceceran darah di rumah Purwanto dan keterangan saksi yang melihat mobil sudah terbakar saat meluncur ke jurang. Satu hal lagi, tubuh para korban menguning bukan memerah sebagaimana korban kebakaran. Kesimpulannya, mereka telah meninggal sebelum terbakar. Meski demikian, pintu masuk penyelidikan dimulai saat di rumah Purwanto, polisi menemukan bekas percikan darah yang sangat kecil di stop kontak. Padahal sehari sebelumnya, suami Sumiarsi, Jais, telah membersihkan rumah Purwanto. Hasil pengkondisian di dalam rumah, polisi menyimpulkan Purwanto dan keluarganya dibunuh, tetapi tidak dipublish untuk menghindari lolosnya para pelaku. Polisi lalu menyelidiki latar belakang Purwanto dan mencari tahu siapa saja yang berhubungan dengannya menjelang ia dan keluarganya ditemukan menjadi korban pembunuhan. Polisi lantas menemukan informasi bahwa Purwanto menjalankan bisnis prostitusi di Gang Doli bekerja sama dengan Sumiarsi. Penyelidikan polisi lalu berfokus pada Sumiarsi sehubungan dengan informasi dirinya tersangkut utang piutang yang banyak dengan Purwanto. Sumiarsi lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mami Gang Doli ini tidak mampu mengelak. Ia mengakui bahwa dirinya dan keluarganya yang melakukan pembunuhan terhadap Purwanto dan keluarganya. Berbekal pengakuan Sumiarsi, seluruh pelaku kemudian ditangkap. Persidangan pun digelar pada tanggal 18 Februari tahun 1989 atau 6 bulan pasca pembunuhan sadis dan berencana itu. Sumiarsi, Jais, dan Sugeng, putra Sumiarsi, dijatuhi hukuman mati. Nano, putra Jais dari pernikahan pertamanya, dan Daim, pekerja di rumah bordil Sumiarsi, dihukum penjara seumur hidup. Nano dan Daim telah bebas setelah menjalani hukuman masing-masing 15 tahun dan 12 tahun penjara. Sementara Serda Adi, menantu Sumiarsi yang anggota polisi, dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer. Ia dieksekusi pada 2 Desember 1992. Adapun Praitno meninggal karena serangan jantung pada tahun 2001, sedangkan Sumiarsi dan putranya, ibu dan anak yang selama dalam kurungan tidak pernah bertemu, sempat dipertemukan saat dipindahkan ke Lapas Medaeng, Sidoarjo sebelum dieksekusi. Akhirnya 20 tahun kemudian, tepatnya pada 19 Juni 2008 pukul 12:30 malam, Sumiarsi dan putranya berdiri berdampingan dalam keadaan terikat di tiang eksekusi. Suara tembakan beberapa kali disusul dengan terkulainya tubuh Sumiarsi, dan putranya menandakan telah dilaksanakannya eksekusi mati Sumiarsi dan putranya. Di detik-detik hidupnya, Sumiarsi berpesan, "Maafkan perbuatan saya. Kalau eksekusi itu memang satu-satunya jalan sebagai pintu maaf, saya terima. Saya pasrah. Saya capek. Saya ingin tidur dalam keabadian." Itulah kisah hidup Sumiarsi. Semoga kita mendapat pelajaran berharga dari tragedi keluarga Sumiarsi dan Purwanto, betapa dahsyatnya akibat yang dapat ditimbulkan oleh bisnis terlarang seperti prostitusi yang dijalankan oleh Sumiarsi dan Purwanto.